Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 252 dan saya dari kelas TIH 2023. Di sini saya akan mempresentasikan multiple linear regression pada dataset prediksi yang saya cari, yaitu penjualan motor second. Selanjutnya, materi yang saya presentasikan nantinya ada 6, yaitu yang pertama, latar belakang pemilihan dataset, kedua, penjelasan detail dataset, yang ketiga, manualisasi metode MLR terhadap dataset, yang keempat, ada evaluasi performa dengan minimal metode MSE, MAPE, dan RMSE, yang kelima, ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang pemilihan dataset. Dalam pasar motor bekas, harga jual dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti model, kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, dan jarak tempuh atau odometer. Penilaian harga seringkali sulit tanpa mempertimbangkan semua faktor ini. Tujuan dari analisis dataset penjualan motor bekas adalah untuk memahami hubungan antara fitur-fitur tersebut dan harga jual, serta memberikan wawasan tentang faktor utama yang mempengaruhi harga, peran konsumsi bahan bakar dalam daya tarik pembeli, dan dampak jarak tempuh terhadap nilai pasar motor bekas. Untuk materi selanjutnya, yaitu ada penjelasan detail dataset. Namun, kita akan beralih pada Excel-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada Excel-nya. Di sini saya menyantumkan model, mesin, konsumsi BBM, odometer, dan harga. Mesin ini sebagai X1, dan konsumsi BBM ini menjadi X2, odometer menjadi X3, dan harganya yaitu Y. Nah, di sini saya sudah melakukan manualisasi dengan rumus X old min X min per X max min X min. Nah, jadi tabel yang di sebelah kanan ini sudah dimanualisasi. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Jadi penjelasan detail dari dataset yaitu yang pertama ada model. Model ini adalah tipe motor seperti Supra X 125 atau PCX yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan harga. Yang kedua ada mesin. Kapasitas mesin dalam cc misalnya 125 cc yang mempengaruhi pada performa dan harga. Lalu ada konsumsi BBM, yaitu efisiensi bahan bakar dalam km per liter, misalnya 59 km per liter. Penting bagi pembeli karena berkaitan dengan biaya operasionalnya. Lalu ada odometer, yaitu jarak tempuh motor, misalnya 17,307 km, dan semakin tinggi biasanya harganya semakin menurun. Lalu ada harga. Harga jual motor bekas dalam ribuan rupiah, misalnya 7.999.000 rupiah, dipengaruhi oleh fitur lain yang tadi. Dan ada kolom tambahan termasuk variabel perhitungan statistik seperti kapasitas mesin X1, konsumsi BBM X2, dan jarak tempuh X3 yang digunakan untuk analisis regresi dan prediksi harga. Selanjutnya, yaitu manualisasi metode MLR terhadap dataset. Di sini sudah saya lampirkan rumusnya, yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1 dikali X1 ditambah baris 2 dikali X2 ditambah baris 3 dikali X3 dan seterusnya. Untuk langkah-langkah penyelesaian multiple linear regression ini, yang pertama yaitu persiapkan data yang memiliki satu data dependen Y dan lebih dari satu data independen, misalnya X. Susun persamaan dari data tersebut menjadi seperti ini atau seperti rumus di atas. Lalu yang ketiga, menghitung koefisien regresi, dan pada langkah ini dapat menggunakan salah satu metode dari ketiga metode yang dapat digunakan, yaitu metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode Cramer. Yang keempat, lakukan evaluasi regresi. Nah, ini keterangannya.
yaitu sama dengan variabel dependen atau targetnya, X1, X2, X3, yaitu variabel independen atau prediktor, lalu alfa, intercept atau nilai Y ketika semua X bernilai 0, lalu B1, B2, B3 ini koefisien regresi untuk masing-masing variabel prediktor, lalu E adalah errornya atau residu. Nah, dari data set yang saya hitung atau saya peroleh itu, nah ini motor second didapatkan bersamaan sebagai berikut. 50 alfa ditambah 41,1 B1 ditambah 14,7 B2 ditambah 9,1 B3 sama dengan 11,4. Lalu baris kedua 41,1 alfa ditambah 34,2 B1 ditambah 12,1 B2 ditambah 7,5 B3 sama dengan 95 dan seterusnya. Ini bisa dilihat di layar. Lalu untuk matriks awalnya seperti ini. Kita masukkan persamaan ini ke dalam matriksnya. Selanjutnya, untuk metode penyelesaiannya saya memakai metode Gauss-Jordan, di mana langkah 1 membuat elemen pertama baris 1, kolom 1 menjadi 1, yang artinya B1 dikali 1 per 50. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk langkah 2, yaitu B2 dikurangi 41,1 dikali B1. Selanjutnya B3 dikurangi 14,7 dikali B1 dan B4 dikurangi 9,1 kali B1 yang hasilnya akan seperti ini. Baris pertama, kolom pertama akan menjadi 1 dan bawahnya 0, 0, 0, 0. Tuh. Lalu untuk langkah ketiga membuat elemen baris 2, kolom 2 menjadi 1. Nah, ini hasilnya. Lalu yang langkah keempat yaitu B1 dikurangi 0,822 dikali B2, B3 dikurangi 0,0166 kali B2, lalu B4 dikurangi 0,0198 dikali B2 yang hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi bertambah nolnya dan satunya. Langkah kelima yaitu membuat elemen baris 3, kolom 3 menjadi 1, hasilnya menjadi seperti ini. Dan langkah keenam yaitu B1 dikurangi 0,26118 dikali B3, lalu B2 dikurangi 0,039923 kali B3. Untuk B4 dikurangi 0,22381 kali B3. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Kolom 1 dan 2, 3 ini menjadi mulai terbentuk baris matriks segitiganya. Lalu langkah ketujuh membuat elemen baris 4 menjadi kolom 4 menjadi 1. Oke, sudah terbentuk satunya seperti ini. Lalu langkah ke-8 yaitu B1 sama dikurangi 0,04164 dikali B4, B2 dikurangi 0,032148 dikali B4, B3 dikurangi 0,38752 dikali B4. Yang hasilnya menjadi matriks segitiga. Solusi akhirnya yaitu diketahui bahwa alfanya yaitu sama dengan 0,0544, baris 1 yaitu 0,3300, baris 2 negatif 0,1693, dan baris ketiga yaitu min 0,2635. Nah, ini kita bentuk dari persamaan garis Y. Jadi Y sama dengan ini dimasukkan ke sini. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, perhitungan yang saya lampirkan pada PPT ini, saya menghitungnya dengan program MATLAB. Nah, kita beralih kepada program. Kita masukkan persamaannya tadi, ini matriksnya, sama dengan ini matriksnya.
dan ini B-nya. Lalu kita run. Nah, di sini sudah terlihat. Ini hasil dari penghitungan program yang saya buat tadi. Ini matriks augmented awalnya. Lalu dinormalisasi terlebih dahulu. Kita mengubah baris 2. Kita normalisasi terlebih dahulu juga. Ini hasilnya. Lalu kita ubah baris 3. Ini kita normalisasi, lalu ke ini hasil terakhirnya, pengubahan baris 3. Nah, dari perhitungan tersebut nilai variabel alfanya yaitu sama dengan 0,054449, baris satunya sama dengan 0,33003, B2-nya min 0,1693, B3-nya sama dengan min 0,26353. Selanjutnya yaitu evaluasi performa dengan minimal metode MSE, MAPE, dan RMSE. Kita hitung yang pertama yaitu RSS, yaitu sigma Y dikurangi Y prediksi pangkat 2, yang hasilnya yaitu 0,8571853, dan MSE-nya yaitu RSS per N yang selanjutnya sama dengan 0,8571853 per 50, yang hasilnya 0,01741436,706, dan RMSE-nya yaitu akar RSS per N, dan kita menemukan hasilnya yaitu 0,130934, dan RSE-nya yaitu RSS per N per 2, akar RSS per N per min 2, yang hasilnya 0,1336337914. Kita masuk pada kesimpulan, yaitu yang pertama A. Residual sum of squares atau RSS, yaitu nilai RSS sebesar 0,85718353 menunjukkan bahwa total kesalahan kuadrat antara nilai sebenarnya Y dan nilai prediksi adalah relatif kecil, yang menandakan model memiliki kesalahan prediksi yang rendah. Lalu pada MSE, yaitu nilai MSE sebesar 0,0171 didapatkan dengan membagi RSS dengan jumlah observasi atau N sama dengan 50. MSE adalah rata-rata kesalahan kuadrat dan nilai ini relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa model prediksi cukup akurat. Yang ketiga ada root mean square error atau RMSE, yaitu yang sebesar 0,1309 adalah akar kuadrat dari MSE dikali RMSE dari MSE. RMSE memberikan ukuran kesalahan dalam satuan yang sama dengan data asli. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik performa model, dan nilai 0,1309 ini menunjukkan bahwa prediksi model cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Oke, yang D atau RSE adalah standar deviasi dari kesalahan residual setelah mengoreksi jumlah pengamatan dengan dua parameter N-2. Nilai ini juga memberikan indikasi seberapa besar deviasi prediksi model terhadap data aktual. Nilai 0,1336337914 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan model sedikit lebih besar daripada RMSE, tapi masih rendah. Lalu, untuk kesimpulan akhir, yaitu model regresi yang digunakan untuk memprediksi data penjualan motor bekas ini tampaknya cukup akurat karena matriks kesalahan RSS, MSE, RMSE, dan RSE memiliki nilai yang kecil,
Dan model ini mampu membuat prediksi yang cukup dekat dengan aktual, yang berarti model tersebut bekerja dengan baik pada dataset ini. Ini referensi yang saya gunakan, saya mengambil dari Kaggle, yaitu dataset penjualan sepeda motor bekas. Di sini ada linknya. Dan terima kasih, sampai bertemu di kelas selanjutnya.